Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan soal nomor 1 dengan soal dua buah muatan listrik P dengan nilai muatannya plus 10 mikrocoulomb dan muatan listrik Q sama dengan plus 20 mikrocoulomb terpisah dengan jarak sebesar 12 cm. Berapakah besar gaya Coulomb yang bekerja pada kedua muatan? Di sini kan diketahui nih ada 3 buah nilai yang diketahui dari soal. Ditanya itu berapakah besar gaya Coulomb yang bekerja pada muatan. Pertama-tama tuh kita tulis dulu diketahuinya. Diketahuinya kan yang pertama ini. Muatan P-nya atau Q1-nya itu sama dengan plus 10 mikrocoulomb atau dirubah ke coulomb jadi plus 10 dikali 10 pangkat min 6 coulomb. Yang kedua juga muatan Q-nya Q2-nya itu yang dari sini tadi. Jadi 20 mikrocoulomb dirubah ke coulomb jadi 20 dikali 10 pangkat min 6. Jadi kan ada dua buah muatan tuh, Q1 sama Q2 dengan jarak 12 cm. Jadi jaraknya tuh 12 cm antara dua buah titik itu. Nah, ini kan R-nya itu radius, nilainya 12 cm. Dirubah ke meter jadi 0,12 meter atau 12 dikali 10 pangkat min 2. Untuk nilai K ini merupakan ketetapan. Nilainya itu 9 dikali 10 pangkat 9 Nm kuadrat C kuadrat atau Newton meter kuadrat Coulomb kuadrat. Nah, yang ditanya ini kan berapakah besar gaya Coulomb yang bekerja pada kedua muatan. Berarti yang ditanya gaya Coulomb atau biasa ditulis dengan FC. Beberapa sumber menuliskan nilainya FC. Tapi ada juga yang nulis F saja, itu bisa aja. Rumus FC itu kan rumusnya ini nih. F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Karena kita udah memiliki nilai K, Q1-nya juga, Q2-nya juga, R2-nya juga, tinggal kita masukin nih. FC, K-nya ini kan yang dari sini tadi. Udah yang diketahuinya. Terus yang nilai Q1-nya yang ini. Yang ini untuk nilai Q2-nya. Habis itu yang ini nilai R. R-nya dikuadratin, tinggal dihasilin aja. Ini kan 9, ini dikaliin dulu. Ini sama ini dikaliin. 10 kali 20 hasilnya 200. 10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat min 6 karena perkalian pangkat jadinya ditambah. Karena ini dua-duanya min, jadi min 6 dikurang 6 sama dengan min 12. Jadi dua buah ini hasilnya ini. Sedangkan yang ini tetap belum dihasilin dari ini tadi. Terus yang di bawah ini dapatnya 144 dulu dari 12 dipangkatin 2. 12 kali 12 hasilnya 144. Sedangkan yang ini 10 pangkat min 2 kalau dipangkatin jadinya kali. Jadi min 2 dikali 2 sama dengan min 4. Jadi kali 10 pangkat min 4. Nah, hasil ini tinggal dihasilin dikaliin sama kayak operasi yang di sini tadi, didapatkan hasil 1800 dikali 10 pangkat min 3 per 144 dikali 10 pangkat min 4. Hasil ini tinggal dihasilin. Nah, jadi 12,5 dikali 10 pangkat min 3 dikali 10 pangkat 4. Hasilnya itu 12,5 dikali 10 pangkat 1. Atau besar gaya Coulomb yang bekerja pada kedua muatan tersebut senilai 125 Newton. Nomor selanjutnya, titik A berada pada jarak 5 cm dan muatan plus 10 mikrocoulomb. Besar dan arah medan disak pada titik A adalah diketahui tadi muatan listriknya positif 10 mikrocoulomb. Kalau dijadiin coulomb berarti 10 kali 10 pangkat min 6. Terus jaraknya 5 cm dirubah jadi meter, 5 kali 10 pangkat min 2. Karena satu
untuk K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Nah, rumus kuat medan listrik adalah E sama dengan KQ R A kuadrat. Maka tinggal dimasukin nilainya 9 kali 10 pangkat 9 kali 10 kali 10 pangkat min 6 per 5 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Hasilnya adalah 3,6 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Untuk arahnya muatan listrik positif karena arah medan listriknya menjauhi muatan listrik dan menjauhi titik A. Untuk soal nomor 3 adalah sebuah bawaan uji plus 15 kali 10 pangkat 5 kolom diletakkan dalam sebuah medan listrik. Jika gaya yang bergerak pada bawaan uji tersebut adalah 0,6 Newton, berapa besar medan listrik pada bawaan uji tersebut? Maka diketahui adalah F sebesar 0,6 Newton, kemudian Q atau muatan sebesar plus 15 kali 10 pangkat 5 kolom. Nah, ditanyakan itu adalah E, yaitu medan listriknya. Maka rumus E adalah F per Q, E sama dengan F-nya adalah 0,6, kemudian Q-nya 15 kali 10 pangkat 5 kolom, maka hasilnya adalah 0,4 mikronewton per kolom. Untuk nomor 4, diketahui terdapat muatan pada titik A dengan nilai minus 10 mikrokolom. Memiliki nilai kuat medan listrik 2,25 10 pangkat 7 Newton per kolom. Tentukan jarak muatan ke titik A jika nilai K-nya sudah diketahui dan nilai 1 mikrokolomnya adalah 10 pangkat min 6 kolom. Maka diketahui Q-nya sebesar berikut dan medan listriknya adalah 2,25 kali 10 pangkat 8 Newton per kolom dan nilai K-nya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi kolom min 2. Maka ditanyakan jarak muatan ke titik A atau RA. Kita kan tahu kalau rumus medan listrik itu adalah kaki per R kuadrat. Karena jaraknya yang kita cari adalah ke titik A, maka jarak yang kita cari adalah RA. Kita substitusikan yang sudah kita tulis pada diketahui dalam persamaan sehingga nilai E tergantikan oleh 2,25 kali 10 pangkat 8. Kemudian nilai K kita substitusikan juga, nilai Q-nya kita substitusikan juga. Nah, kita akan mencari nilai RA. Kita rubah RA ke ruas sebelah kiri menjadi kali silang, maka RA kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat 5 dibagi 2,25 kali 10 pangkat 8. Maka RA adalah akar dari ini. Sehingga hasilnya adalah 0,02 meter. Dirubah menjadi cm menjadi 20 cm. Jadi, jarak muatan ke titik A adalah 20 cm. Untuk pembahasan soal nomor 5 dengan soal sebuah muatan uji dengan nilai plus 25 dikali 10 pangkat. Ini min 5 ya, mohon maaf ada revisi, kemarin ada kesalahan penulisan dari soalnya. Jadi soal yang itu sebuah muatan uji dengan nilai 25 dikali 10 pangkat min 5 kolom diletakkan dalam sebuah medan listrik. Jika gaya yang bekerja pada muatan uji tersebut adalah 0,5 Newton, berapakah besar medan listrik pada muatan uji tersebut? Ini kan ada dua buah nilai nih yang udah diketahui dari soal, langsung kita tulis di cara jawaban yang akan kita tuliskan. Pertama kan yang diketahui nilai F-nya gaya yang bekerja pada muatan itu sebesar 0,5 Newton. Terus nilai muatannya. Nilai muatan itu kan tadi 25 dikali 10 pangkat min 5. Min 5. Udah diketahui nih dari dua ini kita langsung dapat cari berapa besar medan listrik yang terdapat dalam muatan tersebut. Ditanyanya medan listrik itu kan lambangnya itu E. Jadi langsung dijawab dengan rumus E sama dengan F per Q. Langsung tinggal dimasukin F-nya yang dari sini tadi. 0,5 Newton per 25 dikali 10 pangkat min 5. Dihasilin tuh. Habis itu kan ini kalau dirubah 0,5 itu sama aja kan 5 dikali 10
pangkat min 1. Nah, karena di sini ada 25 dikali 10 pangkat min 5, pangkatnya ini naik, jadi yang 5 ini berubah jadi positif. Jadi 5 dikali 10 pangkat min 1 dikali 10 pangkat 5 per 25. Nah, ini kan karena perkalian, berarti pangkatnya itu dijumlahin. Jadi min 1 ditambah 5 itu 4, makanya 5 dikali 10 pangkat 4 per 25. Hasil dari perkalian kemudian dibagi, hasilnya kuat medan listrik yang ada pada muatan uji tersebut senilai 2000 Newton per kolom. Terima kasih. Ini kan yang nomor 6 ya. Nomor 6 itu soalnya hitunglah kuat medan listrik yang terjadi pada titik Q, titik yang ini, yang memiliki jarak sebesar 3 cm. Berarti dari jarak Q ke R itu 3 cm. 3 cm atau 3 dikali 10 pangkat min 2. Nah, 3 cm dari muatan yang bernilai 8 dikali 10. 8 dikali, jadi yang Q ini 8 kali 10 pangkat min 9. Nampak. Jadi hasilnya, nah tinggal pakai rumus ini nih. Kan rumusnya Q per R kuadrat. Ya udah tuh tinggal masukin. Kayaknya ini kan tetapannya itu 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya tinggal dimasukin yang ini. Terus R-nya yang tadi 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratin. Hasilnya 8 kali 10 pangkat 4. Jadi habis itu kita lanjut ke yang nomor 7. Nomor 7 itu soalnya suatu kuat medan listrik pada sebuah titik bernilai 100, berarti ini E-nya ya. E-nya yang pertama itu 100 mempunyai jarak sebesar 3 cm. Berarti ini R-nya. R yang pertama 3 cm. Yang ditanya berapa kuat medan listrik pada titik lain. Berarti kita disuruh nyari E yang kedua. Di sini ya. Kuat medan listrik pada titik lain yang memiliki jarak 6 cm. Dia jaraknya tidak diketahui, jadi berarti R2-nya sama dengan 6 cm. Terus maka jawabannya kayak gini, pakai caranya gini. Nah, ini tinggal dibandingin aja. E1 per E2. Nah, ini sama aja, mau dibalik juga nanti tetap sama. Ya udah, nanti karena Q-nya nggak diketahui, maka kita anggapnya sama. Tetapannya juga pasti sama ya, karena tetapannya 9 kali 10 pangkat 9 juga dua-duanya. Nah, dicoret-coret, nanti disisa R1 sama R2. R1 R2-nya udah tuh, nanti R1-nya R1 kan tadi 3 cm, yang kedua 6 cm. Nah, E-nya juga tadi udah diketahui, yang pertama 100. Ya udah tuh, nanti yang sini dipangkatin 2, udah nanti tinggal dihitung. Udah ini bisa dicoret, hasilnya 25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk soal nomor 8, yaitu dua muatan listrik terpisah sejauh 40 cm. Kuat medan listrik dan arah medan listrik pada titik yang terletak di tengah-tengah kedua muatan adalah, nah, dapat kita ketahui bahwa dikatnya itu untuk muatan A yaitu dengan muatan uji min 2 UC mikrokolom, yaitu atau 2 kali 10 pangkat min 6. Nah, kalau yang muatan uji B itu 4 mikrokolom atau 4 kali 10 pangkat min 6. Nah, yang akan kita cari yaitu nilai E pada titik P dan arah medan listrik dari titik tersebut. Nah, pertama-tama
kita ketahui bahwa jarak dari A sampai ke B itu adalah 40 cm. 40 cm. Atau 0,4 meter. Nah, untuk pertama kita akan cari kuat medan listrik di titik A terhadap B, yaitu K QA per RA terhadap P kuadrat. Nah, untuk biasanya nilai K itu ditentukan dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali dengan nilai dari muatan uji A yaitu 2 dikali 10 pangkat 6 per muatan uji B yaitu 2 kali dengan jarak A terhadap B setengah dari jarak A terhadap B yaitu 2 kali 10 pangkat 1 dikuadratin. Nah, kita dapat langsung kalikan saja 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 6 itu pangkatnya dikurangin di 18 kali 10 pangkat 3 dibagi dengan 2 pangkat 2 4 10 pangkat min 1 dikuadratin yaitu dikali 2 berarti 10 pangkat min 2. Nah, dari sini dapat kita sederhanain yaitu 4 kali 5 4,5 kali 10 pangkat 5. Nah, ini min yang salah. Nah, oke, bentar. Nah, untuk yang selanjutnya setelah kita dapat nilai dari muatan medan listrik di titik yang yang A, kita akan cari medan listrik dari muatan uji B, yaitu sama dengan rumus yang A, K kali QB per RB terhadap P dikuadratin. Sama dengan K-nya 9 kali 10 pangkat 9, QB-nya itu 4 kali 10 pangkat min 6 per jarak dari titik P ke titik B, yaitu setengah dari jarak A ke B. Itu 2 kali 10 pangkat min 1 dikuadratin. Nah, 9 kali 4, 36. Pangkatnya 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 6 itu dikurangin pangkatnya. Jadi 10 pangkat 3 per 4 kali 10 pangkat min 2. Kita bagi dapat 9 kali 10 pangkat 5. Nah, untuk mencari jarak totalnya itu kita jumlahin. Kenapa kita jumlahin? Karena dia searah. Yang mana? Bentar. Yang mana? Karena ini min, jadi arahnya itu mendekati. Sementara kalau positif itu muatan ujinya arahnya menjauhi dari titik tersebut, muatan uji tersebut. Jadi karena dia searah, maka dapat kita jumlahin 4,5 kali 10 pangkat 5 ditambah 9 kali 10 pangkat 5, yaitu 13,5 kali 10 pangkat 5 Newton Coulomb. Nah, dengan arah medan listrik di titik P menuju ke arah kiri. Sekian dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk nomor 9. Ini soalnya terdapat muatan Q3 di sebelah kanan ya, dengan jarak 5 cm. Di sini bisa kita gambarkan Q3, 5. Nah, di sini 3-nya di sini nggak ada negatif ya depan soalnya, maka dia kita anggap positif. Tentukan kuat medan listrik pada muatan Q3. Di sini kita langsung bisa buat arah kuat medan listriknya. Di sini kita anggap terhadap Q2 itu E2, maka dia negatif, maka Q3 ini menuju ke Q2 ya, E2-nya. Dan E1-nya itu kan positif-positif, maka dia berlawanan arah ya, terhadap dengan Q1. Di sini tinggal kita cari, ya diket dulu. Kemudian kita cari nilai kuat medan listrik dari E1. Ya, di sini satunya itu pada Q1 dengan rumus K Q per R kuadrat ya. R-nya itu adalah jarak dari Q1 ke Q3. Kemudian kita cari E2-nya, setelah kita dapat E1, kita cari E2. Setelah itu kita cari resultannya, yang dimana resultannya itu adalah, karena di sini berlawanan arah, E2 dengan E1, maka E2 dikurang E1, sehingga didapatkan hasilnya adalah 1,6 dikali 10 pangkat 7 Newton per Coulomb. Nah, di sini karena nilai E2 lebih besar ya, dan di sini positif nilainya, maka dia ke arah kiri ya, atau menuju Q2. Oke, kita lanjut nomor 10. Terdapat dua muatan yang terletak pada jarak B. Jika kuat medan listrik di titik Z adalah K Q per S kuadrat, tentukan nilai X. Nah, di sini kita bisa menuliskan langsung arah dari kuat medan listriknya ya, yang dimana
Sini saya anggap jika terhadap min Q dengan Z, maka dia E1. Kalau terhadap Q atau kalau terhadap 32 Q dengan Z itu kita anggap E2. Nah, di sini langsung kita cari nilai E1 dan E2-nya. Sini E1-nya kita buat ya, berarti kan K dikalikan dengan Q ya. Di sini muatannya positifnya tidak usah dimasukin. Negatifnya tidak usah masukin, langsung buat Q aja. Per X kuadrat. Nah, di sini juga E2-nya ini kita anggap apa ya, terhadap dari 32 Q. Maka K dikali Q per R kuadrat, maka 32 Q per B tambah X kuadrat. Sama dengan resultannya yaitu EZ ya. EZ ini adalah K Q per X kuadrat. Nah, di sini kenapa minus? Karena dia apa ya? Apa namanya? Berlawanan ya E2 dengan E1-nya. Maka setelah itu kita dapatkan persamaannya. Ya, di sini kita buat seperti ini seperti biasa. Kemudian kita dapat persamaannya 16x kuadrat sama dengan B tambah X kuadrat. Nah, di sini kita bisa pakai dua cara, bisa kita ubah persamaan yang di sebelah kiri atau yang sebelah kanan. Di sini saya sebelah kanan. Saya sederhanakan sehingga kita dapatkan 15x kuadrat dikurangin 2bx dikurang b kuadrat sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa pakai rumus ABC ya, untuk mencari nilai x-nya. Sehingga kita dapatkan nilainya adalah 2b plus minus 8b per 30. Kemudian kita dapatkan nilai X pertama adalah 1/3B dan X kedua adalah min 1/5B. Nah, di sini karena jarak itu kalau dalam real itu nggak mungkin negatif, maka kita ambil aja yang positif. Sehingga nilainya adalah X-nya adalah 1/3B. Baiklah, sekian video tutorial kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.